Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin
Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menggunakan nikmat-nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari membaca kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran, sekitar 50 kaidah fin nafsi wal hayat, pada diri dan juga pada kehidupan. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qiyamah ayat ke-14 dan juga ayat ke-15. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insan, bahkan manusia tersebut, ala nafsihi, terhadap dirinya, basiratun, dia itu mengetahui. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengungkapkan dengan berbagai alasan. Kaidah yang keempat ini yang kita beri judul jujur terhadap diri sendiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan seseorang tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Orang itu adalah yang paling tahu terhadap dirinya sendiri. Sehingga di sini termasuk di antara kaidah yang sangat penting bagaimana seseorang tersebut bermuamalah, berinteraksi dengan dirinya sendiri. Bagaimana seseorang tersebut menjaga dirinya sendiri. Sehingga karena dia adalah orang yang paling tahu terhadap dirinya sendiri, sehingga tatkala dia mau jujur, tatkala dia mau mengakui, ini bahkan bisa menjadi perantara dan juga bisa menjadi obat untuk perkara-perkara, penyakit-penyakit yang menimpa dirinya sendiri. Dan juga ini mungkin termasuk di antara suatu perkara yang sangat penting bagaimana seseorang tersebut mentazkiyah, mensucikan dirinya sendiri. Karena dia adalah orang yang paling a'lam, paling mengetahui terhadap dirinya sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini. Karena jiwa manusia itu senantiasa mengarahkan kepada hal-hal yang buruk.
Bila seseorang sudah tidak jujur kepada dirinya sendiri, sudah tidak jujur. Yang mana diri seorang, nafsu seorang itu apa? Senantiasa mengarahkan kepada yang buruk. Maka selebihnya akan terjadi problem-problem yang sangat banyak pada dirinya. Nabi SAW menyampaikan salah satu khutbah hajahnya Nabi SAW apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari keburukan apa? Jiwa kami. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mendorong, mengajak manusia kepada perkara-perkara yang buruk. Maka salah satu poin yang sangat penting adalah bagaimana seseorang tersebut yang mengetahui dirinya sendiri, maka hendaknya dia jujur terhadap dirinya sendiri. Karena ini akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan untuk dirinya. Maka apabila seseorang tersebut sudah tidak mau jujur terhadap dirinya sendiri, malah ini akan menjadi malapetaka. Untuk apa? Dirinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dalam surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad aflaha man zakkaha, di sini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di ayat sebelumnya dengan apa? Berbagai sumpah. Dimulai dengan apa? Wasyamsi wa duhaha. Allah sini bersumpah apa? Demi apa? Matahari. Wa duhaha, dan demi sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila telah mengiringinya. Wan nahar, waktu siang. Wal lail, waktu malam. Was sama, langit. Wal ard, bumi. Wa nafsin, dan jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat besar itu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kaidah yang keempat ini, sebagaimana yang beliau sampaikan, makna dari kaidah ini adalah annal insana, bahwasannya manusia, wa in hawala an yujadila an af'alihi aw aqwalihi allati ya'lamu min nafsihi butlanaha aw khata'aha wa'tadara an nafsihi bi'tidaratin fahuwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'alahu. Beliau mengatakan annal insan, makna daripada kaidah balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah adalah bahwasannya manusia bagaimanapun upayanya dalam mendebat perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan, ucapan-ucapan yang telah dia ucapkan, allati ya'lamu min nafsihi, yang mana jiwanya ini mengetahui akan kebatilan perbuatannya, akan kebatilan ucapannya, au khata,
atau kesalahan dari perbuatan dan ucapannya tersebut. Jadi bagaimanapun dia memberikan berbagai alasan atas kesalahan baik perbuatan ataupun ucapan, jiwanya itu tahu kalau itu adalah salah. Wa'tadhara an nafsihi bi'tidarat. Bahkan dia memberikan uzur dengan berbagai uzur. Mungkin kalau misalnya perbuatan yang dia lakukan di hadapan orang lain, dia bisa menyampaikan berbagai uzur. Tapi jiwanya bisa bohongi, Pak. Jiwanya tahu itu salah. Jiwanya sangat mengerti itu adalah salah. Fahuwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'ala. Maka ketahuilah bahwasannya jiwa seseorang itu sangat mengetahui ma qalahu wa fa'ala. Apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Sangat paham. Mungkin dia melakukan perbuatan. Yang paling tahu apa? Jiwanya. Dia melakukan perbuatan ini tujuannya apa, niatnya apa, arahnya mau kemana. Mungkin orang lain hanya melihat dari apa? Zahirnya. Bahkan mungkin istrinya hanya mengetahui secara zahirnya saja. Yang paling tahu adalah jiwanya. Walau hawala an yastura nafsuhu amaman nas au yulqal i'tidarat fala ahadun absar wala a'raf bima fi nafsihi min nafsihi. Walaupun dia telah berusaha untuk menutupi di hadapan manusia atau dia memberikan uzur-uzur, fala ahadun, maka ketahuilah tidak ada yang lebih mengetahui bima fi nafsihi, terhadap apa-apa yang ada di jiwa seseorang, min nafsihi, dari jiwanya itu sendiri. Tidak ada yang lebih mengetahui dari seseorang kecuali seseorang itu sendiri. Tentunya apa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala, dirinya itulah yang paling mengetahui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata basirah. Jadi basirah itu menggunakan sirah yang namanya sirah mubalaghah. Ini untuk menunjukkan bahwasannya dia itu tidak hanya apa mengetahui saja, tapi mengetahui bahkan bisa mendatangkan apa? Hujjah. Jadi basir itu adalah apa? Orang yang betul-betul apa? Mengetahui. Sangat mengetahui. Inilah basir. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan balil insanu ala nafsihi basir, di sini apa? Dia betul-betul sangat mengerti dirinya sendiri. Maka jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, seseorang bagaimana bermuamalah dengan kaidah-kaidah ini. Maka di sana dalam mengaplikasikan kaidah yang telah disebutkan oleh Syekh di sini, ada beberapa hal yang beliau soroti dalam mengaplikasikan apa? Kaidah ini. Yang pertama adalah apa maksud daripada kaidah ini dan aplikasinya bagaimana? Di antara aplikasi pada kaidah ini adalah bagaimana seseorang tersebut yang pertama jujur terhadap jiwa dalam menyikapi Al-Quran dan juga apa? As-sunnah. Jujur terhadap jiwanya dalam menyikapi apa? Dalil-dalil yang datang pada Al-Quran dan juga apa? As-sunnah. Terlebih lagi terhadap apa? Perkara-perkara yang mengharamkan
apa yang kita sukai. Nah, ini berat. Mengharamkan apa yang kita sukai. Misalnya pada urusan musik. Terkadang mungkin kita dahulu pernah mengetahui tentang hal tersebut. Pernah mendengarkan, bahkan mungkin pernah hafal. Atau misalnya terkait dengan masalah riba. Atau misalnya kalau perempuan itu bepergian tanpa adanya mahram. Terhadap hal-hal yang semacam ini, bagaimana diri kita menyikapinya? Ini adalah sikap yang harusnya betul-betul harus kita pahami. Terkadang seseorang yang tidak jujur terhadap hal-hal semacam ini, apa yang dia lakukan? Musik sudah betul nasnya itu haram, itu masih cari pendalilan, cari dalil bagaimana musik itu menjadi boleh. Dia cari ulamanya, dia cari madhabnya yang mana. Padahal kalau dia teliti madhab, berbagai 4 madhab, semuanya mengharamkan musik. Maka suatu hal yang sudah jelas nasnya dalam Al-Quran akan keharamannya tersebut, kita masih terkadang ada sebagian orang yang masih mencari-cari dalil agar dia bisa melakukan hal tersebut. Oh, musik yang seperti ini boleh, yang tidak boleh adalah musik yang seperti ini, dan seterusnya. Berbagai cara dia lakukan. Ini salah satu bagaimana kita ini jujur terhadap diri kita. Kenapa tidak kita katakan, ya, musik memang haram, sudah. Jangan sampai sudah tahu musik haram, kemudian dia masih mencari dalil untuk membenarkan perbuatannya. Wanita yang safar tanpa ada mahram, jelas larangannya. Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'ah, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafir masirata yawmin wa laylah illa ma'azi mahram, yang dia melakukan safar 1 hari 1 malam. Di sini para ulama kemudian akhirnya khilaf dalam masalah masafahnya, jarak safar itu berapa jauh? Jarak safar itu berapa jauh? Artinya di sini bukan fokus kita mengetahui jarak safarnya, tapi bagaimana safar tersebut ketika wanita bersafar tanpa adanya mahram, tidak halal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada orang yang masih mencari-cari. Oh, yang penting safarnya aman. Yang penting ini, yang penting itu, alasannya. Maka kalau seseorang tersebut mau jujur terhadap dirinya, ketika dia mencarikan alasan-alasan untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan, artinya dia akan terjerumus dalam 2 hal. Yang pertama adalah dia melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua adalah dia mencarikan pembelaan. Pembelaan atas nas-nas yang ada dalam Al-Quran, padahal itu jelas akan keharamannya. Berbeda dengan orang yang memang dia mengakui, ya ini memang haram ini, tapi
meninggalkannya itu kadang-kadang masih berat. Ini orang yang jujur. Haram ini perbuatannya. Dia mengakui ini haram, tapi belum bisa meninggalkan. Terkadang masih musik misalnya. Yang mungkin baru hijrah dari musik. Yang dulunya punya hafalan musik. Berbagai jenis. Dia hafalkan. Itu untuk lepas ya otomatis tidak bisa langsung. Terkadang masih teringat. Terkadang ada yang terdengar olehnya, kemudian tanpa dia sadari dia mengucapkan dan melafadzkan dan melanjutkan. Nah, ini terkadang terjadi. Tapi dia mengakui bahwasanya adalah perbuatan yang haram. Itu lebih baik daripada orang tersebut kemudian mencari alasan-alasan, mencari i'tizarat, uzur-uzur agar perbuatannya menjadi legal. Ini yang diingatkan yang pertama. Sehingga Imam Al-Qayyim rahimahullah menyampaikan dalam kitabnya Risalah At-Tabukiyah, dia mengatakan fasubhanallah kam min hazazah fi nufus kathirun minan nas min kathirin minan nusus. Berapa banyak jiwa itu mendapatkan kebencian atau merasakan kebencian dengan banyaknya nas. Artinya nas Al-Quran, nas hadis itu memunculkan kebencian dalam jiwanya. Gak suka. Wabuduhum allau tarid. Dan mereka berharap kalau seandainya nas ini gak ada. Wakam min hararatin fi akbadihim minha. Wakam min syaja fi khuluqihim minha. Wa min mawlidiha. Dan berapa banyak orang itu merasakan panas dalam hatinya. Dengar nas itu panas hatinya. Apalagi dia sudah tercandu dengan perbuatan tersebut, kemudian perbuatan tersebut diharamkan. Masya Allah, langsung cari pembelaan. Kok bisa haram ini? Tanya dari satu ustadz nggak boleh, ustadz yang lain nggak boleh, ustadz yang lain nggak boleh, tambah panas. Akhirnya cari ustadz yang ini ada khilaf, ini agak senang dia. Ini boleh tapi dengan syarat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai ada rasa ingin menolak kebenaran tersebut dan melegalkan atas perbuatan yang telah dia lakukan. Wa kam min syaja fi hulukim, dan berapa banyak sakitnya tenggorokan seorang tersebut karena adanya nas ini. Maka dikatakan wala yanfa'ul insan an yuhawil daf'an nususi bis sadr fal insanu ala nafsihi basirah. Maka tidak bermanfaat bagi seseorang yang dia itu berusaha untuk mencegah nas tersebut, menolak nas tersebut. Fal insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu paling tahu terhadap dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan fala wa rabbik la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Orang itu kalau sudah masuk Islam, apa artinya Islam? Al-istislam, terima, pasrah, tunduk, taat, patuh terhadap aturan-aturan syariat. Maka dikatakan fala wa rabbika la tidak beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Maka tatkala engkau telah thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kalau sudah ada ketetapannya dari Rasulullah SAW, jangan sampai di dalam hati mereka ini ada haraj, keberatan, itu nggak boleh. Mimma qadaita, dari putusan yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan orang yang beriman itu yusallim, taslim, pasrah, menerima atas keputusan tersebut.
Ini mana Islam? Dan itu mereka buktikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam apa? Menerima apa? Syariat. Jadi mungkin kalau kita membayangkan hidup di zamannya Nabi SAW sebagai sahabat Nabi, belum tentu kita ini bisa apa? Seperti apa para sahabat dalam menerima syariat itu. Mereka yang mudminul khamr. Mereka ini yang sudah kecanduan khamr. Bahkan khamr itu apa? Sudah menjadi apa? Minuman yang ada di setiap apa? Rumah mereka. Berbagai jenis khamr. Itu tiba-tiba turun ayat. Setelah diharamkan, dilatih sedikit demi sedikit sampai Allah Subhanahu wa taala bertahap mengharamkan khamr. Diharamkan pertama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Khamr itu ada itsm. Ada dosanya. Wa manafi'u linnas, tapi ya ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Sedangkan apa? Madharatnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini pertama. Dikasih penjelasan dulu. Yang kedua, dilatih. Biar enggak setiap saatnya orangnya apa? Gampang minum khamr. Dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian apa? Mendekati waktu sholat dalam kondisi mabuk. Nanti mabuknya akhirnya diatur, Pak. Kalau ba'da maghrib nggak boleh mabuk ini, karena dekat waktu isya. Kalau asar juga nggak mabuk, karena dekat waktu maghrib. Kapan? Ba'da isya. Oh, kopi. Cocok nih. Atau apa? Ba'da subuh atau ba'da zuhur. Baru setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tinggalkan. Itu sahabat nggak ada, Pak. Sebentar Rasulullah, masih ada sedikit nih. Tak habiskan dulu, nggak ada. Masih ada sedikit mau dihabiskan, nggak ada. Langsung semuanya dibuang, Pak, di jalan. Jalan kota Madinah dikatakan apa? Banjir dengan khamr. Ketika ayat itu turun, segera dalam apa? Mengerjakan apa? Apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Dan bagaimana kisahnya Aisyah radhiyallahu anha tatkala ayat hijab itu turun. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ketika ayat hijab ini turun, suruh menggunakan apa? Hijab. Apa kata Aisyah? Syaqqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Maka para wanita-wanita itu yang tidak punya itu apa? Yang digunakan hijab itu apa? Syaqqaqna murutah. Korden-korden rumah itu ditarik. Digunakan apa? Untuk apa? Hijab. Nggak nunggu beli kain, nggak nunggu modelnya, kainnya yang lembut, nggak ada. Langsung. Mereka gunakan untuk apa? Syaqqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Kami ambil itu kain korden-korden itu, fakhtamarna biha, maka kami gunakan untuk apa? Jilbab tersebut. Ini mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam apa? Bersegera dalam mengerjakan apa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam diri mereka la yajidu fi anfusihim haraj. Enggak ada keberatan. Wa yusallimu taslim. Mereka ingin menerima atas apa? Yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ini apa? Di antara aplikasi pada kaidah ini, bagaimana seseorang jujur terhadap jiwanya dalam menyikapi nas yang ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah
jujur terhadap jiwa dalam memeriksa aib-aib sendiri. Ini apa? Dalam memeriksa apa? Aib-aibnya. Jujur dia. Kalau dia salah, ya dia katakan salah. Terlebih lagi dalam apa? Ketika seorang ini apa? Sedang apa? Bertikai, bertengkar. Kalau dia dirinya yang salah, ya maka dia hendaknya mengakui kalau dia telah salah. Kalau dirinya itu juga ada andil dalam perbuatan salah, maka juga dia mengakuinya. Bukan apa? Melemparkan kesalahan tersebut kepada siapa? Orang lain. Maka ketika dia bertikai, ada masalah dengan orang lain, debat, ketika berdebat, atau adu komentar di media-media sosial, kalau sudah salah dia sudah diakui kalau salah. Jangan sudah salah ngeyel, Pak. Sudah jelas-jelas salah ngeyel. Ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya apa? Anazah walau tarat. Itu ada peribahasa dalam bahasa Arab. Anazah walau tarat. Peribahasa ini muncul dari apa? Dua orang Badui yang dia itu dari kejauhan melihat ada hitam-hitam. Wah, ada hitam di kejauhan. Satunya nebak burung, satunya nebak apa? Kambing. Akhirnya apa? Oh, itu burung, enggak, itu kambing, itu burung, itu kambing. Debat, didekati. Ketika sudah sampai apa? Dekat, kemudian hitam-hitam terbang. Nah kan, sudah tak bilang itu burung. Oh, yang enggak mau, anazah, kambing walaupun dia apa? Itu kambing walaupun dia terbang. Jadi sampai saking ngototnya. Ini jadi kaidahnya apa? Peribahasa dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan orang yang masih ngeyel kayak gini. Anazah walau tarat. Ini kambing walaupun dia terbang. Masih dianggap apa? Kambing. Padahal sudah jelas-jelas itu adalah burung. Walaupun sudah jelas itu apa? Kalau sudah jelas buktinya dan dia itu memang salah, ya diakui saja kalau salah. Ini nyogok hakim. Nah, ini kaidah semacam ini apa? Perlu apa? Seseorang apa fahami karena dia yang paling tahu terhadap dirinya. Kalau sudah salah diakui apa? Salah ketika bertikai, ketika berjidal. Karena percuma. Di hari kiamat nanti dia akan apa? Tetap akan mempertanggungjawabkan. Karena orang itu kalau sudah berdebat, salah, kemudian dia bohong. Maka untuk menutupi kebohongan dia, ya butuh bohong yang lain. Terus sampai seterusnya. Maka sekali bohong ya bohong berikutnya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka di sini apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Maka dikatakan anna minan nas man syukhifa bitatabbu akhta'in nas wa uyubihim. Ada sebagian manusia yang dia itu disibukkan dengan apa? Mencari-cari, mengikuti akhta'in nas, kesalahan manusia wa uyubihim dan aibnya. Maka tidak disarankan lihat hal-hal yang mengumbar apa? Aib seseorang. Tidak perlu kita cari. Tidak perlu kita cari tahu dan seterusnya. Ma'a ghaflati an uyubi nafsih. Sedangkan dia ini lupa terhadap aib yang ada pada dirinya. Maka seseorang apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu apa? Paling mengerti, paling mengetahui terhadap dirinya sendiri. Sehingga kalau orang faham terhadap kaidah ini,
daripada dia mencari-cari aib seseorang. Dia itu sadar kalau dia juga apa? Punya banyak aib, punya banyak apa? Kesalahan, punya banyak kekurangan, sehingga dia tidak apa? Menyibukkan dirinya dalam mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian faedah. Ini faedah, berapa faedah yang bisa kita ambil dari mempelajari kaidah yang keempat ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Faedah yang pertama adalah dengan seseorang memahami kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah, orang tersebut apa? Tidak akan terperdaya dengan sanjungan, tidak akan terperdaya dengan apa? Pujian-pujian atau banyaknya pengikut, likes dan seterusnya dalam apa? Media-media sosial. Sehingga dikatakan oleh Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidh-dhunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Ketika dia mengingat perkataan ini, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, ma jalasa ilayya ahad, maka tidak ada satu orang pun yang duduk denganku. Sehingga para ulama dahulu mereka mengatakan, aku tidak mengetahui antara rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan amal soleh ataukah Allah Subhanahu wa taala apa? Menutup dosaku. Karena dua hal ini adalah dua hal yang sama-sama apa? Urgent. Allah Subhanahu wa taala jadikan dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala tutupi. Yang harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Di satu sisi seseorang tersebut apa? Dimudahkan untuk beramal soleh. Adalah dua nikmat. Kita ini tidak tahu mana yang lebih utama antara dua hal ini. Dimudahkan dalam beramal soleh ataukah ditutupi apa? Dosa-dosa kita. Sama-sama apa? Sangat urgent dan kita butuhkan semuanya. Sehingga orang-orang yang mengenali dirinya, dia tidak akan terperdaya dengan sanjungan manusia. Tidak akan terperdaya dengan apa? Pujian-pujian orang. Sehingga dia akan tetap terus. Karena dia yang paling tahu dirinya sendiri. Paling mengerti dirinya. Kalau seandainya dia disanjung, dipuji, dia ngerti kalau dirinya apa? Punya banyak dosa, punya banyak kekurangan. Sehingga dia tidak terperdaya dengan sanjungan tersebut. Maka orang yang betul-betul memahami, dia akan senantiasa bisa mengontrol, nggak lupa dengan apa? Adanya pujian dan sanjungan tersebut. Yang kedua, faedah yang kedua, menjadikan seseorang tersebut apa? Tidak mudah marah dengan cercaan, kritik dari orang lain. Karena cercaan ataupun kritik dari orang lain itu ya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kritiknya benar, walaupun di hadapan banyak orang. Kalau dia dikritik dan kritikannya benar, walaupun pedas, dan itu memang fakta yang ada pada dirinya, apa yang bisa lakukan? Ya, dinikmati saja. Itu berarti apa? Teguran. Itu adalah nasihat. Walaupun apa? Menerimanya sangat berat.
Memang fakta. Dan kita tidak perlu akhirnya mencari pembelaan. Nggak harus mencari pembenaran. Kalau itu yang terjadi. Dan kita akui. Dan bisa jadi dengan i'tiraf. Kita mengakui. Itu akan menjadikan adanya perbaikan pada diri kita. Rata-rata para anbiya alaihi wassalatu wassalam, salah satu doa yang mereka lakukan di saat-saat mereka ini dalam kondisi genting. Cara mereka berdoa kalau kita lihat adalah yang pertama, mereka ini akan memuji Allah, memanggil nama-nama Allah. Setelah itu pengakuan terhadap dosa yang mereka lakukan. Seperti doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Memuji Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Itu cara mereka berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya Yunus ini bukan termasuk dari orang-orang yang bertasbih, meminta kepada Allah, la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia akan berada di perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Maka i'tiraf, pengakuan, dan kita jujur terhadap diri kita ini adalah suatu hal yang sangat mahal. Kalau itu memang betul-betul terjadi, memang kita hendaknya kita akui. Kalau seandainya yang kedua, kritikannya bohong, atau kritikannya yang kita sampaikan kepada kita, yang disampaikan kepada kita tidak benar, maka itu pun juga akan tetap bisa menjadikan diri kita tidak mudah marah langsung, itu bohong, itu dusta dan tidak. Tapi itu juga bisa menjadi bahan koreksian untuk kita. Kita tanamkan dalam diri kita, aib kita ini masih banyak. Mungkin tuduhan bohong itu hanya salah satu keburukan yang ingin Allah Subhanahu wa taala tampakkan saja. Aib yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, yang tidak dia ketahui itu masih lebih banyak. Sehingga dia tidak mudah marah. Tetap bisa bersabar terhadap kritikan-kritikan yang masuk kepadanya. Dan dia bisa menahan dirinya. Kemudian yang ketiga, faedahnya adalah akan menjadikan seseorang lebih banyak melihat aib sendiri. Daripada melihat aib orang lain. Kemudian juga akan mudah memberikan uzur kepada orang lain. Artinya kalau kita ini bisa memberikan uzur untuk diri kita, ya kita harusnya lebih bisa lagi memberikan uzur untuk saudara kita. Atas kesalahan-kesalahan yang mungkin dia lakukan, kita berikan uzur. Dan juga tidak menjadikan kita merasa lebih tinggi. Karena sama-sama punya kesalahan dan punya aib. Kemudian yang keempat, belajar selalu mengakui kesalahan kepada Allah. Salah satu yang terpenting. Dengan kita mengenali diri kita, mengetahui diri kita, ini akan menjadikan kita belajar bagaimana kita ini selalu mengakui kesalahan kita ini kepada Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yang
sangat mengetahui diri kita, sangat mengetahui kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita pun juga tidak mau jujur kepada Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat At-Taubah, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim, dan sebagian dari mereka mengakui atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dosa-dosa yang khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Ya ini apa? Ada yang tercampur antara amal saleh dengan keburukannya dan dia mengakui itu semuanya. Asallahu an yatuba alaih. Harapannya apa? Dan dia mengakui atas maksiat-maksiat. Asallahu an yatuba alaih. Harapannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa? Dosa-dosa kita. Dan di antara syaratnya taubat itu harus i'tiraf. Syarat diterimanya taubat adalah al-i'tiraf. Apa i'tiraf? Mengakui kalau kita ini apa? Berbuat salah. Kalau kita ini berbuat dosa. Kita bisa lihat Nabi Adam alaihissalam. Doanya apa? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah orang yang telah menzalimi diri kami. Setelah makan buah itu, Nabi Adam mengatakan, zalamna anfusana ya Allah. Kami adalah hamba yang telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau enggak engkau ampuni, enggak engkau berikan kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana doanya Nabi Nuh alaihissalam? Ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta agar apa? Anaknya diselamatkan. Qala sa'awi. Anaknya diajak naik kapal, jawabannya apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak, aku tak naik gunung aja. Dengan naik gunung apa? Bisa selamat. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Jadi apa? Akhirnya anak Nabi Nuh alaihissalam yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada apa? Tatkala diajak oleh Nabi Nuh untuk naik kapal, jawabannya lah, saya tak naik gunung saja. Maka dengan dia naik gunung, ternyata dia termasuk apa? Orang-orang yang tenggelam juga. Fakana minal mughraqin. Wa nada Nuh rabbahu. Setelah tahu anaknya tenggelam, Nabi Nuh apa? Wa nada Nuh rabbahu. Nabi ini berdoa, ya Rabb, inna bani min ahli. Anakku itu termasuk dari keluargaku. Artinya apa? Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Artinya berharap agar anaknya juga apa? Mendapatkan ampunan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh, innahu laysa min ahli. Wahai Nuh, itu bukan termasuk dari keluargamu. Jadi cara kamu mendoakan itu enggak benar. Innahu laysa min ahli. Innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya apa yang kamu lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka engkau jangan meminta yang engkau enggak tahu ilmunya di situ. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kemudian Nabi Nuh? Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang aku tidak punya ilmu di situ. Wa illa taghfirli. Kalau enggak engkau ampuni ya Allah aku ini. Wa tarhamni, dan tidak engkau berikan rahmat kepadaku, aku minal khasirin. Aku ini termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, salah satu doa-doa mereka
ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, isinya adalah pujian kepada Allah dan pengakuan terhadap apa? Dosa. Maka ini yang harus apa? Kita tiru. Bagaimana kita jujur terhadap apa? Diri kita. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan yang apa? Kita telah perbuat. Begitu juga doanya Nabi Musa. Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maka jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, al-i'tiraf, kita mengakui atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini termasuk di antara apa? Kita ini apa? Jujur terhadap diri kita. Kita mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Baru mengakui perbuatannya kapan? Ketika sudah di hadapannya neraka. Mereka mengatakan apa? Qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Mereka mengatakan kalau seandainya dulu kami mendengar, mau patuh, au na'qil, dan juga mau memahami, ma kunna min ashabis sa'ir. Pasti kami semua bukan apa? Termasuk dari apa? Penghuni neraka. Penyesalan datangnya belakang. Dahulu mereka apa? Diajak, mereka menolak. Bahkan dikatakan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mendengar Al-Qur'an itu apa? Taruh tangannya mereka tutup, enggak mau dengar. Tapi ketika sudah apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi berguna amalan saleh. Maka mereka baru apa? Merasakan apa? Penyesalan. Maka jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang kaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, bagaimana seseorang jujur terhadap apa? Dirinya sendiri. Dan faedah-faedah yang telah kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hada wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi